Otoritas Jasa Keuangan memang saat ini tengah gencar melakukan sejumlah perubahan-perubahan guna mengatasi sejumlah kasus-kasus di pasar modal sendiri. Dan seperti yang kita ketahui memang pasar modal saat ini memang tengah menuai banyak sorotan. Mulai dari beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan kasus Jiwasraya yang mengalami gagal bayar hingga merugikan negara sekitar 17 triliun rupiah. Jiwasraya yang merupakan salah satu BUMN memang disebut menyalahgunakan dana nasabah di mana ada penempatan sejumlah dana nasabah di sejumlah saham-saham yang tidak memiliki kredibilitas atau saham yang kita sebut dengan saham gorengan. Bahkan Badan Pengawas Keuangan sendiri juga mengutarakan bahwa pemerintah sampai saat ini harus terus menghitung potensi kerugian dari Jiwasraya sendiri karena merupakan resiko dari kewajiban yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Bahkan meskipun LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, Badan Pengawas Keuangan tetap meng-highlight atau menggarisbawahi bahwa Jiwasraya tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bahkan setelah Jiwasraya atau bahkan di tengah kasus Jiwasraya yang saat ini masih berlanjut, kita baru saja dihebohkan dengan kasus Joska, di mana banyak sekali nasabah ataupun klien dari Joska sendiri mengeluhkan di sejumlah sosial media karena adanya penyalahgunaan dana dari nasabah sendiri, di mana Joska diketahui memiliki akses dalam portofolio saham dari para nasabah. Joska yang merupakan salah satu perencana keuangan harusnya tidak memiliki akses, namun dalam hal ini kekurangan atau literasi keuangan yang dimiliki oleh para nasabah membuat nasabah tidak mengetahui bahwa ternyata Joska memiliki akses ke sejumlah saham dari para klien sendiri. Bahkan Joska juga bukan dalam pengawasan OJK karena Joska merupakan salah satu financial planner atau perencana keuangan, dan bahkan Junita Lindasari, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa literasi keuangan kini menjadi kunci dari sejumlah masalah pasar modal di Indonesia karena memang pengetahuan dari masyarakat untuk yang masih kurang menjadi sangat penting untuk menjadi kunci suksesnya investasi di Indonesia. Bahkan Yunita juga mengatakan bahwa 4 faktor yang tadi sempat disebutkan, bahwa ada 4 faktor yang menjadi kunci pentingnya atau permasalahan di otoritas yang di pasar modal sendiri, yaitu ketersediaan produk, proses bisnis yang sampai saat ini proses bisnis dalam pencarian pendanaan dan investasi di Indonesia masih bisa disebutkan kurang efektif maupun kurang efisien. Begitu juga dengan ketersediaan produk yang sampai saat ini masih disebutkan kurang atau terbatas begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur yang tentunya menjadi alat dari investasi sendiri yang sampai saat ini masih disebutkan minim, sehingga menjadi permasalahan yang cukup mengganggu dalam pasar modal di Indonesia. Begitu juga yang terakhir di mana investor yang sampai saat ini didominasi oleh investor asing. Dan Otoritas Jasa Keuangan sendiri sampai saat ini telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari merancang regulasi pengembalian dana investor yang telah disalahgunakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan revitalisasi perdagangan di bursa efek hingga pemeriksaan sejumlah sektor. Bahkan Junita Lindasari juga mengatakan bahwa pentingnya supervisi yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk mendengar lebih lanjut, berikut pernyataan resmi dari Junita Lindasari selaku Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan. Bukannya mungkin nanti kalau memang trennya agak naik ya, misconduct ataupun kalau boleh dibilang term secara populernya kasus terutama di pasar modal, itu adalah sebetulnya hasil dari reformasi ini. Kita membangun tools yang lebih lebih canggih lah, boleh dibilang begitu, lebih tertata, sehingga kita itu bisa mendetek lebih awal dan lebih banyak hal-hal yang mungkin dulu itu tidak terdetek gitu. Ini sih yang bisa saya sampaikan dan saya yakini yang kita lakukan saat ini. Ya, itu tadi pernyataan resmi dari Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan.